Aurelia, do you hear me? Wah, menghilang ini dia. Mana? Oke. Aurelia belum ada suaranya ya. Next, Auza. Halo, perkenalkan nama saya Auza Sabrina, biasa dipanggil Auza. Rumah saya Margomulyo, Nggergunung, Klaten Utara, Klaten. Terima kasih. Oke, thank you Auza. Auza ya panggilannya. Next, Bari. Halo. Nama aku Bari Ramadhan, bisa dipanggil Bari. Aku di Gondang, Jalan Jogja, Solo. Ya, segitu saja. Terima kasih. Oke, thank you Bari. Jalan Jogja Solo di mananya? Di pinggir jalannya? Ya, Miss, benar. Oh, dekat polisi itu. Iya nggak sih? Kantor polisi. Iya, Miss. Ya, sekitar situlah ya. Oh, kantor polisinya berarti? Ya, bukan. Sekitar Bukan. situ. Oke, thank you Bari. Next, Fatih. Halo, perkenalkan nama saya Fatih Nuverin Fadila, bisa dipanggil Fatih. Saya tinggal di Dalangan Kalitengah Wedi, Klaten. Terima kasih. Oke, Fatih. Thank you Fatih. Selanjutnya, Galih Raditya Gutama. Halo, perkenalkan nama saya Galih Raditya Gutama, bisa dipanggil Galih. Rumah saya di Bramen, Klaten. Klaten Utara. Oke. Galih, kameranya yang shaking atau Galihnya yang shaking ini? Saya sendiri. Oke. Selanjutnya, Gracia Arkananta Irawan. Halo, nama saya Gracia Arkananta Irawan, bisa dipanggil Grace. Saya tinggal di Balangkaranglo, Klaten Selatan. Oke, thank you Gracia. Next ada siapa ya? Helen Palasika. Helen, halo Helen. Helen nggak ada. Oke, kalau gitu next ya. Jonathan Sergio. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Sergio, bisa dipanggil Nathan. Saya tinggal di Maghrib, Pak. Kalian Nathan. Di mana Nathan? Terus aku kurang dengar tinggalnya. Maghrib, kalian Nathan. Oke. Kirain Ngaglik Sleman ya. Ternyata Joko Nathan. Oke, thank you Nathan. Next, Kinara Hayu Taminasta. Halo, perkenalkan nama saya Kinara Hayu Taminasta, biasa dipanggil Kinara. Saya tinggal di Gedungan Muro Gandiwarna, Klaten. Terima kasih. Oke, thank you Kinara. Selanjutnya Kirana Sekar Melati. Halo, nama saya Kirana Sekar Melati, bisa dipanggil Sekar. Saya tinggal di Klaten, Klaten Utara. Terima kasih. Ini Kinara sama Kirana kembar ya, atau gimana? Enggak. Oh enggak. Oke. Maaf ya kalau nanti salah sebut. Hampir mirip namanya. Oke, selanjutnya Maheswari Diandra Wirastuti. Halo, perkenalkan saya Maheswari Diandra Wirastuti, biasa dipanggil Diandra. Saya tinggal di perumahan Kedan Asri Pedan. Oke, thank you Diandra. Next, Muhammad Hanif Alidika Budianto. Halo, nama saya Muhammad Hanif Alidika Budianto. Panggil aja Hanif. Rumahku di Semangka, Klaten. Oke, thank you Hanif.
Next, Nadira Emily Raharjo. Halo, Nadira. Nadira mana? Gak ada. Oh ini. Nadira Emily Raharjo. Bisa perkenalan diri? Dengar nggak suara Gus Nurul? Halo Emily. Okay, please unmute your audio. Oke. Silahkan perkenalan Emily. Emily sudah berbicara atau belum? Miss Nurul nggak dengar. Apa, Miss? Perkenalan dulu. Nama sama nama panggilan dan alamat rumah. Belum, Miss. Oh iya, ya udah. Oke, perkenalan dulu boleh? Nama saya Emily. Rumah saya di Tegal Mujayan. Di mana? Di Tegal Mujayan. Tegal Mujayan. Selanjutnya Rafael Edra Adriano. Halo, nama saya Rafael Edra Andriano, biasa dipanggil Elno. Saya tinggal di Perumahan Cemara Hijau 2, Klaten Selatan. Thank you. Thank you. Wah, tetangga saya ya, dekat sekali. Kenapa bisa dipanggil Elno? Kan Rafael ada L-nya, Andriano ada No-nya, Elno. Kenapa nggak Elra? Rafael Edra. Nggak tahu, Miss, dari sananya. Oke, thank you Elno. Next, Sylvia Estri Nugrahani. Halo, nama saya Sylvia Estri Nugrahani. Bisa dipanggil Sylvia. Saya tinggal di Desa Sewan, Mayungan, Ngawen, Klaten Utara. Mayungan. Nggak tahu. Oke, thank you Sylvia. Next, Joshua Reagan. Lim Natalino. Halo, nama saya Joshua Reagan Natalino. Biasa dipanggil Joshua. Saya tinggal di... Aduh, nggak dengar. Saya tinggal di mana tadi? Di Medan, Miss. Oke, di Medan. Benar bacanya Joshua Reagan atau Reagan? Reagan. Reagan. Oke. Helen, halo Helen. Helen sudah di sini? Sudah, Miss. Oke, Helen boleh perkenalan dulu. Halo, nama saya Helen Bahasika, biasa dipanggil Helen. Saya tinggal di Ngagrek Pawian, Sugunalan, Klaten. Kayaknya tadi ada yang Ngagrek juga. Siapa ya? Nathan. Nathan. Mereka tetangganya. Tetangga atau kalian satu rumah? Saudara, Miss. Oh, saudara. Oke. Oke, thank you, friends. Karena kita baru perkenalan, nanti seluruh kadang-kadang aku lupa nama-namanya. Maklumi ya, nanti seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan seluruh bisa hafal nama-nama teman-teman semua. Oke, gitu. Oke.
Ada yang belum perkenalan mungkin? Sudah semua. Oh, Aurelia belum ya? Oke. Halo Aurelia. Ya, Miss. Boleh perkenalan? Halo, nama saya Aurelia Tignaria Putri Wibowo. Biasa dipanggil Lia. Saya tinggal di Gundang, Jogenalan, Klaten. Oke. Thank you Aurelia. Aurelia tetangganya Bari ya? Sama-sama Gondang. Nggak tahu malah. Tahu tapi agak jauhan dikit. Oh, beda desa atau beda kecamatan? Nggak tahu. Ya, panggilannya Lia. Oke. Thank you, Lia. Ada lagi yang belum kenalan? Sudah semua. Galih, apakah kamu suka bergoyang-goyang? Oke, thank you, friends, all of you. Misalnya sudah kenal, sudah tahu ya, belum kenal. Masih baru tahap tahu, teman-teman semua. Oke, hari ini kita pemanasan dulu. Pasti sudah 1 tahun liburan ya, 1 tahun, 1 bulan. 1 bulan liburan, supaya fresh lagi materi-materinya. Miss Nurul punya sedikit soal, untuk mengetahui sebenarnya teman-teman pengetahuannya sampai di mana. Jadi nanti kita bisa belajar bersama menyamakan pengetahuan. Is it okay? Ya. Oke, tunggu sebentar. Ini internetnya agak lemah sedikit. Agak putus-putus ya. Iya nggak?
Oke. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Ada yang pakai 2 gadget? Yang pakai 2 gadget boleh bergabung. Yang cuma pakai 1 it's okay. Nanti kita sama-sama di sini aja. Sudah? Ada yang mau join? Suara Miss Nurul jelas nggak atau putus-putus? Jelas, Miss, suaranya. Oke. Wah, ada yang bergabung. Who is there? Okay. Are you ready, friends? All of you? Yes. Yes? Okay, ingin to join? Oke, Diandra, good. Yang pakai 1 gadget, itu oke nggak apa-apa. Nanti dijawab bersama-sama di sini bersama Miss Nurul. Nanti masih bersama Miss Nurul selama 1 jam ke depan, jadi nggak apa-apa. Oke? Yang lain ada lagi atau sudah cukup? Oke, Galih. Good. Thank you, Galih. Ada lagi? Aurelia. Oke. Ini dia. Is it enough? Yang lain sudah? Lagi nulis linknya, Miss. Oke. Okay, thank you, Helen. Oh, ternyata banyak yang ikut ya. Miss, kok aku nggak bisa ya? Kenapa? Pas udah nge-search, habis itu tiba-tiba langsung back ke beranda. Oke. Coba search tahun, kemudian masukkan PIN-nya. PIN-nya ini. Jadi caranya, oke, thank you, Kinara. Search dulu tahunnya. Oke, masukkan. Masukkan dulu email kalian. Nah, langsung klik yang play Kahoot enter game pin here. Setelah itu, masukkan PIN-nya. PIN-nya yang mana? Yang ini, 7200977. Langsung masukkan PIN-nya, kemudian enter. Oke. Tadi berapa, Miss? PIN-nya 7200977. Pakai spasi nggak, Miss? Enggak, langsung aja. 7200977.
Sylvia sudah? Oke, good. Sylvia sudah. Ada lagi? Oke, good, Grace. Sudah? Oke, good. Yang sudah pakai gadget, boleh dijawab di gadgetnya. Yang tidak pakai, boleh dijawab bersama Miss Nurul. Are you ready, friends? Yes. Okay. Let's start the game. Alat yang digunakan untuk melihat benda kecil. Mikroskop. Mikroskop. Oke. Semuanya mikroskop. Ada yang jawabannya lain mungkin? Mikroskop. Oke, mikroskop. Iya, betul. Jawabannya mikroskop. Oh, betul semua nih. Good job. Tapi sudah kenal dengan mikroskop ya? Sudah pernah memakai? Belum. Belum, oke. Kita nanti akan belajar tentang mikroskop, tapi karena di sini belum ada mikroskop, kita lihat dulu aja. Lihatnya lewat gambar-gambar atau video nanti. Oke, gitu. Oke, next question. Are you ready, friends? Yes. Okay. Next. Wah, siapa nih yang Bari? Congratulations, Bari. Oke, perhatikan baik-baik. Satuan dari besaran massa adalah Kilogram. Kilogram. Yang lain ada yang jawabannya selain itu? Oke, ada satu yang salah. Ada yang jawab Kelvin. Coba kita lihat siapa yang menjawab Kelvin. Nggak ada. Ayo ngaku siapa yang menjawab Kelvin. Oke, jadi besaran massa itu kilogram. Kalau Kelvin itu besaran suhu. Tapi Miss, kan kok ada. Kok aku nggak bisa jawab ya? Oh, nggak bisa jawab. Diklik itu aja pilihannya, optionnya. Mungkin sinyalnya. Oke, sambil menunggu sinyal ya. Kenapa? Kodenya tadi apa? Kodenya 720. .720. Tujuh dua kosong 0977. Ya, 7200977. Sudah? Bisa masuk? Oke, kalau nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Pakai ini aja. Oke, jadi besaran massa itu kilogram. Kalau Kelvin itu besaran suhu. Tapi yang sering kita gunakan untuk besaran suhu biasanya Celsius. Kalau biasanya di termogan atau termometer itu pakainya Celsius. Oke, next.
Alat ini digunakan untuk mengukur suhu. Apa? Termometer. Termometer. Oke, good. Termometer. Coba kita lihat. Wah, jawabannya termometer semua. Good job. Hari lagi. Oke. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah Jam. jam. Oke, boleh. Kalau di situ jam gambarnya yang mana? Yang biru. Yang biru. Yang lain? Apakah jawabannya sama yang biru? Yang merah? Yang merah. Yang biru, yang biru. Yang biru atau yang merah? Biru. Merah. Oh, ada dua tim, yang biru dan Merah. merah. Jawabannya adalah biru. Yang merah itu? Merah speedometer nggak sih? Ya, yang merah itu namanya speedometer. Yang biru namanya stopwatch. Oke. Pernah lihat stopwatch kayak gitu? Pernah. Nah, Di film. Iya, Di film, ya benar. Kalau dulu Miss Nurul lihatnya di gurunya Miss Nurul. Jadi gurunya Miss Nurul itu selalu bawa stopwatch kemana-mana, dikalungkan gitu. Oke, next. Next question. Wah, tidak ada yang bisa mengalahkan Bari ini. Kita lihat sampai akhir ya. Oke, Bari masih bertahan di posisi pertama. Next. Satuan dari besaran panjang adalah Meter. 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 Wah. Easy ya ini ya. Meter, oke. Satuan besaran panjang meter. Misalnya nggak perlu menjelaskan, semua sudah tahu. Satuan besaran panjang meter. Next. Satuan besaran intensitas cahaya adalah Kandela. Oke, kandela, Sylvia, ada yang lain? Oke, ada yang jawab mol, ada yang jawab kandela. Yang betul kandela ya? Loh, ada yang jawab Kelvin, siapa yang jawab Kelvin? Kelvin itu untuk suhu ya. Kelvin itu untuk suhu. Kalau mol itu untuk molekul. Jadi besaran molekul untuk mengukur molekul. Pakainya mol. Kalau untuk mengukur intensitas cahaya pakainya kandela. Oke. Wow, Kinara. Bari sudah tertendang. Oh, jangan-jangan yang jawab Kelvin tadi Bari. Enggak, Miss. Aku mall, Miss. Aku. Oh, oke. Good, Kinara. Bari harus mengejar poin lagi supaya bisa ke atas lagi. Next. True or false? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok adalah besaran turunan. True or false? True or false? Masih bingung, Miss. Masih bingung. True.
Iya, true. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok namanya besaran turunan. Siapa ini yang salah? Bisa lihat ya. Aku, Miss. Siapa itu? Auza. Auza, oke. It's okay, nggak apa-apa Auza. Next. Oke, Sylvia, good. True or false? Pengamatan yang dilakukan menggunakan alat ukur merupakan pengamatan kuantitatif. True or false? Ayo, apa jawabannya? Waktu kalian tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ada yang tim merah dan tim biru. Jawabannya true. Jadi pengamatan ada dua, ada pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dan menghasilkan suatu angka kayak 8 meter, 7 meter, kemudian 16 kg, 20 kg, itu namanya pengamatan kuantitatif. Dia bisa diukur, bisa menggunakan penggaris ataupun menggunakan alat ukur yang lainnya, baik massa, waktu, suhu, ataupun yang lainnya. Kemudian kalau pengamatan yang dilakukan tidak menggunakan alat ukur, hanya pengamatan menggunakan mata saja, itu namanya pengamatan kualitatif. Biasanya hasilnya bukan berupa angka, tapi deskripsi. Kayak warna apel itu merah, warna apel itu ada yang hijau, kemudian warna pisang ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, itu pengamatan kualitatif. Bisa dipahami? Oke, good. Oh, Kinara. Apa ini tadi Kinara belajar dulu ya? Atau yang lain juga belajar dulu tadi? Waktu libur, Miss. Oke, waktu libur. Good. The last question. Merumuskan hipotesis merupakan langkah pertama dari metode ilmiah. True or false? Grace, ayo. Jangan fokus ke kucingnya, fokus ke pertanyaannya, oke? True or false? Wah, hanya 3 yang true, yang lainnya false. Pada bab ini nanti kita akan belajar tentang metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu sistematika yang dilakukan untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah. Jadi ada urut-urutannya. Urutannya itu harus urut, nggak boleh terpencar-pencar. Tuh. Kalau merumuskan hipotesis itu dia merupakan langkah ketiga dari metode ilmiah. So, kita lihat siapakah pemenang kuis pada hari ini. Weh. Number 1. Who is number 1? Wah, Kinara. Good job, Kinara. Good job, Sylvia. Ini siapa ya? Ini Miss Nurul sendiri. Oke, good job, friends. Kinara, Sylvia. Lanjutkan ya. Jadi, tetap belajar meskipun di hari libur. Nggak apa. Oke, jadi itu kuis kita hari ini. Kenapa Miss Nurul
bermain kuis itu untuk awalan aja. Jadi materi yang kita pelajari gambarannya seperti itu. Kita akan mempelajari tentang besaran pokok, besaran turunan, kemudian alat ukur, pengamatan, dan metode ilmiah. Bari tidak usah sedih, masih ada kuis selanjutnya. Mungkin Bari akan menang di kuis selanjutnya. Selamat untuk Kinara dan Sylvia. Good job. Oke, kita sampai jam 11 ya? Oke, nggak apa-apa. Masih ada 10 menit untuk pengenalan materi. Hanya pengenalan saja. Sudah dapat semua bukunya? Bukunya yang mana coba? Ya, itu. Yang warna hijau. Wah, ada yang keluar, Bu. Jadi pada semester ini, untuk satu semester ke depan, kita akan belajar tentang metode ilmiah dan objek IPA. Objek IPA itu ya tadi, pengukuran, pengamatan, kayak gitu. Kemudian ada klasifikasi benda. Ternyata benda itu ada klasifikasinya atau ada kelompoknya masing-masing. Tidak hanya benda, kita juga akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada zat dan karakteristiknya. Kalau di SD sudah belajar tentang zat padat, zat cair, sama gas. Sudah? Oke, sudah. Kita akan belajar tentang karakteristik ketiga zat itu. Zat padat, zat cair, maupun gas. Karakternya seperti apa? Yang selanjutnya ada suhu dan kalor. Ini mungkin materi baru. Kita akan belajar bagaimana cara mengukur suhu dan satuan suhu. Tadi satuan suhu apa? Masih ingat nggak? Celsius. No, itu yang sering kita gunakan. Satuan suhu Kelvin. Iya. Kelvin. Kelvin, good. Jadi satuan suhu standar internasional itu menggunakannya Kelvin. Suhu dan kalor, kalau kalor itu panas, kita akan mengukur panas suatu benda. Jadi kalau air dipanaskan itu kalornya berapa? Nanti kita bisa ukur. Tapi setelah belajar ini, jangan terus ukur panas air juga ya. Kemudian ada energi, kita akan belajar energi, baik energi yang dapat diperbarui maupun energi yang tidak dapat diperbarui. Yang terakhir ada sistem organisasi kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini ada yang namanya sistem. Ada aturannya. Kita akan belajar tentang itu. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Metode dan perilaku ilmiah yang pertama. Wah, tinggal 7 menit. Nah, pertama metode ilmiah. Metode ilmiah ini biasanya digunakan oleh ilmuwan ataupun saintis seperti kita. Kita dianggapnya saintis ya. Supaya bisa memecahkan suatu masalah. Jadi, kalau kita ada masalah, temukan dulu metode ilmiahnya seperti apa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Apa yang terjadi pada tumbuhan itu, kenapa bisa layu? Nah, itu termasuk dalam rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdiri dari 5W plus 1H. Ada yang tahu 5W plus 1H? Nggak tahu? 5W plus 1H itu yang pertama W-nya what? Apa? Yang selanjutnya ada when. Kapan? Jadi kapan masalah itu terjadi? Apa masalah yang terjadi? What, when, kemudian ada where. Where itu di mana? Di mana masalah itu terjadi? What, when, where, kemudian ada who. Who itu siapa pelakunya? Atau siapa yang terkena masalah itu? Kemudian ada why. Mengapa? Mengapa masalah itu bisa terjadi?
Yang terakhir ada how. Bagaimana cara untuk memecahkan masalah itu. Jadi ada 5W plus 1H. Setelah merumuskan masalah itu, nanti kita lanjut ke urutan yang selanjutnya. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi bisa dari sumber mana saja, boleh dari buku, dari internet, ataupun yang lainnya, yang mendukung masalah yang terjadi. Kalau masalahnya tentang tumbuhan yang layu, ya kita mengumpulkan informasinya, sumber-sumber tumbuhan layu kenapa, bagaimana menangani masalah tumbuhan layu, kayak gitu. Kemudian menyusun hipotesis. Ada yang tahu hipotesis? Oke. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara atau pendapat kita sementara. Setelah kita merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, kemudian kita boleh nih berpendapat, oh, jadi masalahnya karena ini, masalahnya karena ini. Itu yang namanya hipotesis. Jika kita melihat pada tumbuhan layu misalnya, kemudian setelah mengumpulkan informasi, teman-teman menyimpulkan, oh hipotesisnya tanamannya layu karena kurang air. Nah itu hipotesisnya. Dugaan sementara. Untuk membuktikan dugaan ini benar atau tidak, kita harus melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi kalau tumbuhan layu, yang satu tumbuhannya dikasih air, yang satu enggak. Kita lihat yang enggak dikasih air itu layu enggak, yang dikasih air layu enggak. Kalau yang tidak dikasih air ternyata layu, berarti hipotesisnya benar bahwa tumbuhan layu karena tidak diberi air. Oke. Setelah melakukan eksperimen, kemudian menyusun dasar teori. Dasar teori itu apa? Teori-teori yang mendukung tentang eksperimen maupun hipotesis kalian. Boleh bersumber dari buku, boleh bersumber dari internet, yang relevan dengan eksperimen yang dilakukan. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu sumber-sumber informasi tadi dikumpulkan semua, dijadikan satu, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, tumbuhan layu karena kurang air misalnya. Baru nanti dipublikasikan. Dipublikasikan itu dikasih tahu ke teman, boleh seumpama nih Sylvia melakukan penelitian tadi tumbuhan layu. Terus kasih tahu ke Kinara, ternyata itu kemarin tumbuhanku layu karena kurang air, kayak gitu. Itu sudah publikasi. Oke. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada tugas kan, Miss? Nggak ada tugas. Oke. Jadi kita baru sampai metode ilmiah yang tadi. Sudah paham? Dong apa belum? Dong, oke, good. Sudah. Nanti Miss Nurul, untuk materinya nanti Miss Nurul akan share setelah kita selesai satu bab ya. Itu untuk belajar teman-teman di rumah. Thank you, friends. See you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Thank you. Bye.